Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali bersama saya Harili, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Dan kita akan belajar pagi hari ini kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Markus 6 ayat 3-4 yang saya beri judul Keluarga dan Pilihan Hidup. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, berlimpah kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur berterima kasih karena anugerah-Mu kami boleh bangun lagi dalam keadaan tubuh jasmani, dalam keadaan tubuh rohani yang sehat. Pantas kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk kesempatan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami. Jamah setiap hati dan telinga yang mendengar ya Tuhan. Berikan roh hikmat dan marifat. Dan setelah itu Engkau jadikan kami pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita ke dalam Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 3 dan 4. Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 3 dan 4. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Pernahkah Bapak, Ibu, atau saudara sekalian terjebak dalam percakapan sepihak? Di mana teman bicara dalam sebuah percakapan tidak memberikan reaksi sama sekali. Terjebak? Ya, terjebak. Kenapa terjebak? Jika teman bicara tersebut adalah tetangga, atau rekan kantor yang dapat ditinggalkan, atau karyawan yang dapat kita pecat, tentu kita tidak terjebak, bukan? Bagaimana kalau teman bicara tersebut adalah anggota keluarga? Bukankah kita terjebak? Setiap kita dapat memilih teman dengan siapa kita ingin bergaul. Kantor di mana kita ingin bekerja, dengan siapa kita akan menikah. Tetapi kita tidak dapat memilih orang tua atau anggota keluarga inti kita, bukan? Keluarga inti ditetapkan atas penentuan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini adalah sebuah anugerah. Aneh, tapi nyata. Dalam hidup ini, engkau mungkin memiliki seseorang yang tidak dapat engkau ajak bicara dan juga tidak dapat menjauh darinya karena ia adalah anggota keluarga. Seorang ibu yang terus-menerus mengeluh bahkan merengek kepada anaknya yang bukanlah pasangan hidupnya. Paman yang suka membangkitkan amarahmu dalam banyak hal dan suka memprovokasimu. Atau saudaramu perempuan yang suka memamerkan sosoknya dengan pakaian yang sangat minim, namun tidak dapat diajak berbicara. Seorang ayah yang ingin menunjukkan dirinya sebagai pria yang macho dan membuat musuh di sekelilingnya, sehingga teman-temanmu tidak ada yang berani mampir ke rumahmu. Ini seperti lift yang penuh sesak bagaikan sarden. Orang-orang yang berada di dalam lift tersebut sadar bahwa berdesak-desakan ini hanyalah sementara, sehingga mereka pun berbicara sedikit mungkin. Satu-satunya perbedaan adalah pada akhirnya engkau akan keluar dari lift dan mungkin engkau tidak akan pernah melihat orang-orang ini lagi. Tidak demikian halnya dengan kerabat, anggota keluarga yang sulit. Reuni keluarga, ulang tahun, Natal, Thanksgiving, pernikahan, pemakaman, semuanya akan ada di sana. Pada saat engkau berada di sana,
Ketika keluarga berkumpul bersama-sama, engkau akan merasa tidak nyaman untuk hadir dalam pertemuan keluarga ini. Engkau mulai memilah-milah pertanyaan sulit. Mengapa hidup menjadi relatif sulit? Jika kita mengharapkan seseorang peka terhadap kebutuhan kita, maka kita mengharapkan itu datangnya dari anggota keluarga kita sendiri. Ketika kita terluka secara fisik, kita ingin keluarga kita meresponnya. Saat kita bergumul secara emosional, kita ingin keluarga kita juga tahu dan meresponinya. Tapi terkadang mereka bertingkah seakan tidak tahu. Terkadang mereka bertingkah seperti tidak peduli. Dalam bukunya Irregular People, Joyce Ledorf menceritakan tentang seorang wanita berusia sekitar 30-an tahun yang mengetahui bahwa dia membutuhkan mastektomi. Dia dan ibunya jarang berkomunikasi, jadi putrinya khawatir untuk memberitahukan perihal penyakitnya ini kepada ibunya. Suatu hari saat makan siang, dia memutuskan untuk mengungkapkan berita itu. "Ibu," katanya, "aku baru mendapatkan kabar bahwa aku akan menjalani mastektomi." Sang ibu diam. Putrinya bertanya, "Apakah ibu telah mendengar apa yang barusan aku katakan?" Sang ibu mengangguk. Kemudian dia dengan tenang menutup topik pembicaraan dengan berkata, saya ulang, kemudian dia dengan tenang, maksudnya ibunya, dengan tenang menutup topik pembicaraan dengan berkata, "Kamu tahu adikmu memiliki resep terbaik untuk ayam enchilada. Bukankah ini suatu pembicaraan yang aneh?" Dan jawaban sang ibu tidak nyambung sama sekali, bukan? Sepertinya ibunya tidak peduli akan keberadaanmu yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan empati dari seorang ibu tentang penyakitmu. Engkau merasa tertolak, engkau merasa terbuang, merasa tidak dikasihi oleh ibumu yang adalah orang yang seharusnya paling dekat denganmu. Beraneka ragam pertanyaan dan pikiran negatif merasuki alam pikiranmu, dan engkau merasa terjebak dalam keluarga sendiri yang seharusnya peduli terhadap keberadaanmu, dan engkau tidak tahu harus kemana, dan engkau merasa terhilang dalam dunia yang gelap ini. Apa yang dapat engkau lakukan jika orang terdekat denganmu menjaga jarak dan tidak peduli terhadapmu? Bukankah ini sebuah kejanggalan? Jika engkau bisa bergaul dan berkomunikasi dengan orang lain, tetapi engkau tidak bisa bergaul dan berkomunikasi dengan kerabat yang adalah anggota keluargamu sendiri? Aneh, bukan? Apa yang engkau rasakan dan bagaimana engkau memposisikan dirimu di tengah-tengah keluarga seperti itu yang tidak peduli akan keberadaanmu? Apakah saran Yesus yang dapat kita temukan dalam Alkitab tentang berurusan dengan kerabat yang sulit? Apakah ada contoh Yesus membawa perdamaian ke keluarga yang menyakitkan? Ya ada. Siapa? Keluarganya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mungkin terkejut pada saat mendengar saya mengatakan bahwa Yesus memiliki keluarga yang tidak sempurna dan dapat kita jumpai seperti layaknya pada keluarga-keluarga lain yang kita kenal. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian bahkan mungkin terkejut saat mendengar dan mengetahui bahwa Yesus memiliki keluarga yang bukan hanya terdiri dari Yusuf, bapa yang memeliharanya, ataupun ibu yang melahirkannya, yaitu Maria. Tetapi Yesus juga memiliki saudara laki-laki dan perempuan yang lahir setelah Yesus. Ya, Yesus memiliki saudara laki-laki dan perempuan yang lahir setelah Yesus akibat pernikahan Maria dengan Yusuf, layaknya seperti keluarga-keluarga yang lainnya juga, bukan? Markus menulis, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudara yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Tertulis dalam Markus 6 ayat yang ketiga.
Dan mungkin juga engkau akan terheran pada saat engkau mengetahui bahwa keluarga Yesus tidak sempurna. Jika keluargamu tidak menghargaimu, jangan berkecil hati. Di antara keluarga Yesus ada juga yang tidak menghargainya. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya, seperti yang tertulis dalam Markus 6 ayat yang keempat. Saya yakin, sama seperti saya, Bapak, Ibu, serta saudara sekalian mungkin juga ingin mengetahui apa yang Tuhan Yesus maksudkan seperti yang tertulis dalam Markus 6 ayat 4 yang barusan saja kita baca bersama-sama. Kita ingat waktu itu Tuhan Yesus pergi ke sinagoga di mana dia diminta untuk berbicara. Orang-orang bangga bahwa Yesus adalah seorang pembicara andalan sampai mereka mendengar apa yang ia katakan. Dengan mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus selama ini, ia menyampaikan pesan kepada orang yang melihat mujizat-mujizat tersebut bahwa sesungguhnya ia adalah Mesias sebagai penggenapan nubuatan yang tertulis dalam kitab para nabi. Injil Lukas pasal 4 ayat 18 sampai dengan 22. Injil Lukas pasal yang keempat ayat 18 sampai dengan 22 mengatakan sebagai berikut. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ayat 20. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Ayat 21. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Ayat 22. Dan semua orang itu membenarkan dia. Sekali lagi, dan semua, bukan sebagian, dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Saya membuat catatan di sini. Mereka membenarkan apa yang dikatakannya. Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Itu kata Yesus. Namun mereka menolak ia sebagai Mesias. Pada saat ia mengatakan genaplah nas ini, ia menyatakan dirinya sebagai Mesias. Namun mereka menolak ia sebagai Mesias. Bukankah ia ini anak Yusuf? Yesus dalam Yohanes 14 ayat 11 menjelaskan tentang kemesiasannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Yohanes 14 ayat yang ke-11. Dalam hal ini Yesus secara jelas menolak bahwa Yusuf adalah bapanya. Bapanya adalah Allah semesta alam. Yusuf hanyalah bapa yang memelihara Yesus, karena Yesus dilahirkan bukan atas kehendak daging Yusuf, tetapi atas kehendak Bapa, seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes 1 ayat yang pertama dan ayat yang ke-14. Pada mulanya ada firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Dan firman yang adalah Allah itu di dalam ayat 14 menjadi daging dan diam di tengah-tengah kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus itu hadir di tengah-tengah kita atas kehendak Bapa, bukan atas kehendak daging Yusuf. Maria pun hanya berperan meminjamkan rahimnya untuk melahirkan Yesus. Karena Alkitab mencatat Maria tidak pernah berhubungan dengan
Yusuf suaminya sampai setelah Yesus dilahirkan. Anak-anak yang dilahirkan setelah Yesus sebagai akibat hubungan mereka sebagai suami dan istri tercatat dalam Markus 6 ayat yang ketiga seperti yang telah kita baca tadi. Apakah tanggapan mereka demi mereka melihat pekerjaan-pekerjaan itu sendiri? Yang Yesus maksudkan adalah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan kehendak Bapanya, yaitu mengadakan mujizat, mencelikkan mata orang buta, orang tuli mendengar, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati bangkit, dan sebagainya. Air dirubah menjadi anggur, dan masih banyak lagi mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Bukan pekerjaan seperti yang diberikan oleh Yusuf bapa pemeliharanya dalam hal menjadi tukang kayu. Bukan yang itu. Pekerjaan yang dimaksudkan, percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan, agar engkau mengetahui bahwa aku diutus Bapakku. Pekerjaan yang mana? Bukan pekerjaan tukang kayu, tapi pekerjaan mujizat yang dikerjakannya, agar setiap orang tahu bahwa pekerjaan mujizat tersebut telah dilakukan Yesus atas kehendak Bapa. Jadi dengan demikian, Yesus memisahkan bahwa Bapanya yang sesungguhnya itu adalah Bapa surgawi, dan bukan Yusuf yang hanyalah berfungsi sebagai Bapa yang memelihara dia. Apakah tanggapan mereka demi melihat pekerjaan-pekerjaan itu sendiri? Pertama-tama, mereka kebingungan saat mereka melihat begitu banyak mujizat-mujizat yang dilakukannya seperti yang tertulis dalam Markus 6 ayat yang kedua. Dan mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Mereka bingung kan dengan pertanyaan seperti di dalam ayat 2 ini. Kemudian mereka mengungkapkan kekecewaan mereka dengan mengatakan, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Kekecewaan mereka ditunjukkan karena apa yang mereka saksikan melalui mujizat-mujizat yang dilakukannya. Menurut mereka, tidak mungkin dikerjakan oleh anak Maria yang keluarganya mereka kenal semua. Tuhan tidak mungkin, menurut mereka, memakai orang yang mereka kenal dalam pandangan mereka yang sempit itu. Satu hal mereka lupa, mereka tidak mengetahui secara persis dan menyeluruh latar belakang kelahiran Yesus dan siapa dia sekalipun Yesus berada dan hidup di tengah-tengah mereka. Seandainya mereka memiliki pengetahuan tentang siapa dia sesungguhnya, sudah barang tentu mereka tidak mengungkapkan kekecewaan mereka seperti yang mereka ucapkan dalam nada sinis tentang apa yang mereka lihat dia kerjakan di tengah-tengah mereka. Nah, pertanyaan saya hari ini untuk kita sekalian adalah, apakah kita mengenal Yesus? Siapa dia? Asal-usulnya? Mengapa dia berada di dunia ini? Misinya, visi daripada Bapa yang dipegangnya, yang dikerjakannya. Jika kita belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh, kita akan mengerti sosok yang bernama Yesus Kristus ini. Dan kita tahu dia adalah Tuhan. Dia adalah penebus. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup itu sendiri. Dan tidak ada satu orang pun dapat masuk ke surga tanpa melalui Yesus Kristus ini. Saya undang kita sekalian untuk belajar kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. 1 menit Yesus jadi pahlawan. Menit berikutnya Yesus jadi bidah. Bidah itu bahasa Inggrisnya heretik. Heretik atau bidah adalah perbuatan yang dikerjakan tidak menurut contoh yang sudah ditetapkan, termasuk menambah atau mengurangi ketetapan. Mereka yang dimaksudkan adalah doktrin yang sesat. Jadi mereka beranggapan pengajaran dan mujizat yang dikerjakan Tuhan Yesus termasuk doktrin sesat. Seperti yang mereka katakan dalam Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-15. Tetapi ada di antara mereka yang berkata,
ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Mereka menganggap dia memberikan pengajaran yang sesat, doktrin yang sesat. Lihat apa yang terjadi selanjutnya setelah mereka menganggap Yesus mengajarkan doktrin sesat. Mereka dalam Lukas 4 ayat 29 sampai 30, kita baca kembali Lukas 4 29 sampai 30. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung. Tempat kota itu terletak. Untuk apa? Untuk melemparkan dia, yaitu Yesus, dari tebing itu. Ayat 30, tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Jadi, konteks yang kita baca di dalam hal ini, bukan hanya keluarga Yesus tidak percaya akan kemesiasannya, namun orang banyak juga tidak percaya dan menganggap dia memberikan pengajaran doktrin sesat, dan akibat daripada ini, dia ingin dilemparkan dari tebing gunung. Itu summary in a nutshell, dalam singkatnya. Saat itu, Tuhan Yesus sedang berada dalam suasana dimusuhi oleh orang-orang yang dikenalnya sejak kecil. Dia tidak pernah berbuat salah, tapi dimusuhi. Nah, ini sebuah peringatan bagi kita para orang tua juga untuk mendengarkan keluhan yang disampaikan oleh anak-anak kita, anggota keluarga kita, tanpa menuduh mereka melakukan sesuatu, tapi memberikan telinga yang baik untuk mendengarkan apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka, sebagai bukti bahwa kita menaruh minat untuk mendengarkan dan peduli terhadap kehidupan mereka. Sekalipun dalam keadaan terjepit, seakan-akan tidak ada jalan keluar, kembali di sini kita dapat menyaksikan kuasa Tuhan, bahwa Tuhan juga yang memegang tali kendali kehidupan kita. Terbukti dari ayat 30 yang mengatakan, tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Belum saatnya. Yesus menunjukkan keilahiannya, lewat pergi begitu saja dari tengah-tengah kerumunan orang yang bermaksud untuk melemparkannya ke tebing. Sebuah mukjizat bukan? Keajaiban bukan? Itulah Tuhan yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus. Teman-teman lingkungan Yesus mencoba membunuhnya. Tetapi yang lebih buruk lagi dari apa yang kita lihat di sini adalah apa yang tidak kita lihat. Yang kita lihat, kita dengar seperti yang tertulis itu adalah orang banyak tersebut ingin melemparkan Yesus dari tebing. Tujuan mereka adalah ingin membunuhnya. Namun ada sesuatu yang tidak tertulis di sana. Perhatikan apa yang tidak tertulis dalam ayat ini. Perhatikan kata-kata apa yang seharusnya ada, tetapi tidak ada. Tidak ada ayatnya. Yang tidak tertulis atau tidak ada ayatnya itu adalah mereka berencana untuk melemparkan dia dari tebing, tetapi saudara-saudara Yesus datang untuk membela dia. Ayat seperti ini tidak tertulis bukan? Tidak ada ayatnya bukan? Ketika Yesus dalam kesulitan, saudara-saudaranya tidak terlihat. Bukankah itu yang terjadi? Artinya kita bertanya, di mana saudara-saudara Yesus pada saat itu? Apakah di antara mereka ada yang menunjukkan perasaan peduli terhadap keberadaannya pada saat itu, layaknya sebagai saudara? Ternyata Yohanes 7 ayat 5 menjelaskan, Yohanes 7 ayat 5 menjelaskan posisi mereka kepada kita sekalian, bahwa saudara-saudara Yesus pun tidak percaya kepada pekerjaan yang dilakukannya. Jadi tidaklah mengherankan jika mereka tidak memberi dukungan terhadap pelayanan dan pengajarannya. Mari kita baca Yohanes 7, Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 8. Sesudah itu, Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka saudara-saudara Yesus berkata kepadanya, "Berangkatlah dari sini
dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Sinis sekali perkataan mereka. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Akibat tidak percaya kepadanya inilah lahir perkataan-perkataan yang mereka ungkapkan tersebut dalam bentuk sinisme. Maka jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu." Ingat pengkhotbah 3, dalam segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada waktunya. Ayat yang ke-7, dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia, yaitu dunia, membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia, yaitu dunia, bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ, karena waktuku belum genap. Sekalipun saudara-saudara Yesus tidak terlihat pada saat Yesus mengalami saat genting seperti yang baru kita baca dalam Lukas 4 ayat 29 sampai 30 di atas tadi. Namun demikian, saudara-saudara Yesus dari waktu ke waktu terlihat di publik. Ada saat ketika mereka berbicara, ada saat ketika mereka terlihat bersamanya di depan umum. Bukan karena mereka bangga padanya, tetapi karena mereka malu padanya. Keluarganya pergi untuk menjemputnya karena mereka berpikir dia sudah tidak waras lagi. Seperti yang tertulis dalam Markus yang ketiga, pasal yang ketiga, ayat 21. Markus 3, ayat 21. Mereka datang untuk menjemput Yesus karena mereka pikir dia sudah tidak waras lagi. Saudara-saudara Yesus mengira bahwa Yesus adalah orang gila. Mereka tidak bangga, mereka malu. Ketidakpercayaan mereka, baik dari pihak masyarakat, yaitu orang yang dikenalnya sejak kecil, maupun anggota keluarganya, telah menyebabkan mereka merasa malu sebagai anggota keluarga dan anggota masyarakat terhadap apa yang dilakukannya di hadapan umum. Mereka telah mengabaikan sebuah kebenaran yang mutlak, yaitu segala pekerjaan yang Yesus kerjakan adalah pekerjaan Bapanya, seperti yang dijelaskan oleh Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 37 sampai 39. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 37 sampai 39 yang berkata sebagai berikut. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Ayat 38. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Ayat 39. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Nah, Yesus mengatakan, kalau aku tidak melakukan apa yang Bapa kehendaki, dengan perkataan lain, jangan percaya kepadaku. Tapi jika aku melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang dikehendaki Bapa, paling tidak lihatlah pekerjaan itu supaya engkau tahu, supaya aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Dia menunjukkan dan memberikan penjelasan tentang ini, karena pekerjaan seperti orang mati dibangkitkan, air berubah menjadi anggur, orang sakit sembuh, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang buta melihat, semuanya ini tidak dapat dikerjakan oleh manusia kecuali oleh Tuhan, pencipta langit, alam semesta ini. Karena itu Yesus menunjukkan pekerjaan itu sebagai bukti bahwa Bapa berada di dalam dia. Hal yang sama tentang hal ini juga tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, 4 chapter setelah itu. Ayat yang ke-11, Yohanes 14 ayat ke-11, yang mengatakan, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. 4 pasal berikut setelah diberitakan dalam Injil Yohanes 10 ayat 37 sampai 39, Yohanes menulis kembali dalam Yohanes 14 ayat 11 tentang percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri.
supaya tahu bahwa Bapa ada dalam Yesus dan Yesus ada di dalam Bapanya. Dengarkan kata-kata yang menyakitkan yang dikatakan oleh saudara-saudara Yesus kepadanya. Untuk itu izinkan saya sekali lagi membacakan untuk kita semua Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-3 sampai yang ke-5. Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-3 sampai yang ke-5. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Ayat 4, sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jikalau ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Ayat 5, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Dengarkan sarkasme dalam kata-kata itu. Mereka mengejeknya, bukan? Bagaimana sikap Yesus terhadap orang-orang ini? Bagaimana engkau bisa percaya pada dirimu sendiri dan bertumbuh dalam pengenalan akan jati dirimu ketika orang yang paling dekat dan mengenalmu sejak kecil, yaitu anggota keluargamu sendiri, tidak percaya kepadamu dan kepada segala sesuatu yang kau kerjakan? Bagaimana engkau bisa maju ketika engkau berusaha maju, namun keluargamu berusaha menarikmu kembali dan tidak memberikan dorongan dan dukungan untuk maju kepadamu? Ketika engkau dan keluarga memiliki dua agenda yang berbeda, apa yang akan engkau lakukan di dalam hal ini? Nah, untuk itu Yesus memberikan kita beberapa jawaban. Mari kita pelajari jawaban seperti apa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, agar kita pelajari dengan seksama dan kita lakukan. Penting sekali mengerti dan melakukannya. Mengerti tanpa melakukannya sama dengan nihil, bohong. Perlu dicatat bahwa Yesus tidak mencoba untuk mengontrol perilaku keluarganya. Dan dia juga tidak membiarkan keluarganya mengontrol perilakunya. Dia tidak menuntut mereka setuju dengannya. Dia tidak merajuk ketika mereka menghinanya. Yesus menghormati batasan yang ada. Dan juga tidak berusaha untuk menyenangkan keluarganya dengan melanggar batas yang ditetapkannya. Tetapi Yesus hidup untuk menyenangkan Bapanya dengan berpegang teguh pada batas yang diletakkannya. Saya membuat catatan di sini. Semua hubungan yang sehat memiliki batasan yang sehat. All healthy relationships have healthy boundaries. Sekali lagi, semua hubungan yang sehat memiliki batasan yang sehat. Tentang hal ini telah saya bicarakan dalam Instagram Live bersama Pastor Ferry dengan judul Setting Boundaries. Silakan lihat dalam RCC YouTube channel. Bisa kunjungi Instagram Harili 877 dan di profilnya di sana ada link untuk masuk ke YouTube Gereja RCC. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa melihat banyak topik di sana yang dapat didengarkan. Yesus menunjukkan hal ini dengan menghormati setiap batasan yang ada, baik batas yang dibuatnya maupun batas yang dibuat pihak lain, termasuk keluarganya. Bukti bahwa Yesus menghormati batas yang dibuat oleh keluarga maupun pihak lain adalah Yesus tidak mempermasalahkan ketidakpercayaan mereka terhadap dirinya sebagai batasan yang mereka buat sendiri. Sebaliknya, mereka tidak bisa menerima batas yang Yesus buat dalam hal kebebasannya untuk mengajar kebenaran tentang keselamatan yang hanya ada di dalam Dia, dan bahwa Dia adalah penggenapan nubuatan yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Torah. Masing-masing dari kita memiliki fantasi bahwa keluarga kita akan menjadi seperti keluarga Walton yang ditayangkan di TV. Harapan bahwa teman-teman dekat kita akan menjadi kerabat terdekat kita. Yesus tidak memiliki harapan itu. Tidak ada satupun keluarga yang sempurna.
sekalipun keluarga yang sempurna itu seakan-akan terlihat dalam tayangan TV dengan judul Walton tadi. Lihatlah bagaimana Yesus mendefinisikan keluarganya. Kakak dan adikku serta ibuku yang sejati adalah mereka yang melakukan apa yang Tuhan inginkan. Itulah definisi ibu, itulah definisi keluarga yang dipakai oleh Tuhan Yesus seperti yang tertulis di dalam Markus pasal yang ketiga ayat yang ke-35. Injil Markus pasal yang ketiga ayat yang ke-35. Saya bacakan bagi kita semuanya. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Inilah definisi saudara bagi Tuhan Yesus. Jadi dia aman-aman saja sekalipun tidak didukung oleh saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yesus tidak sepaham dan tidak sejalan dengan keyakinannya, Yesus tidak mencoba memaksa mereka. Itu adalah batasan yang mereka buat, dan dia menghormati batasan mereka tersebut. Yesus menyadari bahwa keluarga rohaninya dapat memberikan apa yang tidak dapat diberikan oleh keluarga fisiknya. Keluarga rohaninya adalah mereka yang percaya padanya, yang tidak didapatnya dari anggota keluarganya sendiri. Karena ada anggota keluarga yang tidak percaya kepadanya. Namun demikian kita mengetahui dari Alkitab bahwa Yakobus yang menulis Injil Yakobus adalah saudara Yesus yang pada akhirnya percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Dia menjadi salah satu orang percaya yang mengikuti juga kebaktian doa. Dia adalah seorang misionari juga. Jika Yesus sendiri tidak dapat memaksa keluarganya untuk meyakini keyakinannya, apa yang membuat engkau berpikir bahwa engkau dapat memaksa keluargamu atau rekan-rekan dan para handai taulanmu untuk percaya terhadap apa yang engkau percayai, yaitu keyakinanmu di dalam Tuhan Yesus? Kita tidak dapat memaksa siapapun untuk percaya kepada apa yang kita percayai. Yesus pun tidak, tapi dia menyerahkan itu kepada Bapa-Nya di surga. Kita tidak dapat mengontrol bagaimana seharusnya keluarga kita meresponi kepercayaan kita. Apakah mereka setuju atau tidak terhadap kepercayaan kita adalah hak mereka sepenuhnya untuk menentukan kepercayaan mereka masing-masing. Kita sama sekali tidak dapat mengontrol perilaku orang lain terhadap diri kita. Yang dapat kita kontrol adalah cara kita meresponi perilaku mereka. Kita harus mampu berpikir secara realistis, yaitu kebaikan kita belum tentu diresponi dengan kebaikan juga. Karena itu saya katakan, segera lupakan setelah kita melayani, setelah kita melakukan kebaikan. Tapi jangan pernah lupa kalau kita menerima kebaikan dari orang lain, agar kita dapat mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Namun demikian, kita juga tidak perlu berkecil hati, karena kebaikan yang kita tabur tidak pernah kembali sia-sia. Suatu saat akan berbuah, di mana kita juga akan diperlakukan dengan baik oleh orang-orang lain yang kita jumpai dalam kehidupan ini. Yang harus diingat adalah bahwa kita tidak dapat mengontrol bagaimana seharusnya orang lain bersikap menanggapi kebaikan yang kita tabur. Kita tidak dapat memaksa siapapun di dalam kehidupan ini untuk percaya kepada apa yang kita percayai. Jika ayahmu adalah seorang yang kurang berhikmat, engkau bisa menjadi putri terbaik di dunia ini. Sangat manis budi pekertimu. Namun, ayahmu yang tidak berhikmat ini tetap saja tidak akan mengungkapkan hal itu kepadamu atau memberikan kata-kata pujian yang dapat mendorongmu lebih baik lagi di dalam kehidupan ini. Jika bibimu atau tantemu tidak menyukai kariermu, engkau bisa berganti pekerjaan belasan kali dan tetap saja engkau tidak pernah akan memuaskan bibimu ini atau tantemu ini. Perlu diingat, kita sebagai orang percaya dipanggil untuk menyenangkan hati Bapa dan bukan untuk menyenangkan manusia. Tertulis di dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang keempat.
1 Tesalonika 2 ayat yang keempat. Kita dipanggil untuk menyenangkan hati Bapa, bukan untuk menyenangkan manusia. Jika saudara perempuanmu selalu mengeluh tentang apa yang engkau dapatkan dan dia tidak, engkau bisa saja memberikan segalanya kepadanya dan dia tetap saja tidak berubah dan terus mengeluh terhadap segala sesuatu yang engkau miliki. Prinsipnya, apapun yang kita kerjakan, jika orang tersebut pada dasarnya tidak menyukai pribadimu, tidak menyukai dirimu, tidak menyukai engkau sama sekali, apapun yang engkau kerjakan tetap salah di mata mereka. Jadi, kita tidak dapat meresponi perilaku mereka dengan memenuhi segala tuntutan mereka. Sekalipun kita memenuhi tuntutan mereka, seperti yang saya uraikan tadi, mereka pun masih belum puas. Jadi karena itu, jangan biarkan atau izinkan kehidupanmu dikontrol oleh permintaan mereka. Yesus pun tidak tergoyahkan pada saat orang tidak percaya kepadanya. Saya dari waktu ke waktu mendengar kesaksian dari banyak orang, dan saya ingin mengungkapkan dengan kasih, ada sebuah kesalahan di dalam perkataan tersebut. Kesaksiannya sebagai berikut. Saya tantang Tuhan, demikianlah kata orang tersebut. Jika engkau sungguh Tuhan, lakukanlah ini bagiku. Ini persis cerita ini atau kesaksian ini seperti yang saya uraikan tadi. Kalau engkau benar-benar baik, lakukan ini bagiku. Saudara, pada saat itu, jika Yesus melakukan persis seperti yang diingini orang tersebut, sebetulnya Yesus itu kepribadiannya terganggu, bukan? Tapi identitas pribadinya tidak tergoyahkan. Percaya atau tidak percaya, dia tetap Tuhan. Jika ia melakukan itu, bukanlah karena ia memenuhi tuntutan orang tersebut, tetapi ia melakukan itu berdasarkan kasih anugerah, berdasarkan cinta kasih, karena ia memang adalah kasih adanya. Selama engkau merasa engkau dapat mengontrol perilaku orang terhadap dirimu, engkau selamanya akan terikat oleh opini mereka. Karena sesungguhnya opini mereka lah yang mengontrol perilakumu. Opini mereka, jika engkau sungguh-sungguh Tuhan, lakukan ini. Nah, jika kita berpikir kita dapat mengontrol orang lain dengan perilaku kita, maka sesungguhnya kita berpikir bahwa perilaku kita tersebut sesungguhnya dikontrol oleh opini mereka. Jika engkau merasa engkau dapat mengontrol opini mereka dan opini mereka tidak positif tetapi negatif, coba tebak, siapa yang engkau akan salahkan? Tidak ada orang lain selain dirimu sendiri. Kalau opininya positif, engkau merasa senang. Kalau opininya negatif, engkau tidak dapat. Setelah engkau melakukan segala sesuatu yang diinginkannya, mereka akan memberikan opini. Oh, ternyata engkau tidak sebaik yang aku pikirkan, ungkapan mereka. Engkau merasa sakit hati karena engkau sebetulnya sedang dikontrol oleh opini mereka. Ini adalah taktik permainan dengan aturan yang tidak masuk akal, yang dapat berakhir fatal. Dapat merusak mental dan keyakinanmu. Dengan pengertian, engkau akan mulai berpikir bahwa apa yang dipikirkan dan dirasakan orang lain itu benar, sementara apa yang engkau pikirkan dan rasakan salah semata-mata. Jadi engkau akan sampai kepada kesimpulan, yang orang katakan, yang orang pikirkan, yang orang rasakan itu benar. Apa yang kau katakan, yang kau pikirkan, apa yang kau rasakan itu salah. Ini semua taktik permainan yang dapat merusakkan mentalmu. Ini adalah sebuah abusive relationship, tindakan kekerasan dalam hal mental yang dapat ditemukan dalam keluarga beracun yang saya beri nama toxic family. Yesus tidak terjebak dalam permainan seperti ini. Kita boleh katakan apa saja untuk memanipulasikan Yesus. Dia Maha tahu, dia tidak dapat dimanipulasi oleh apapun.
Dan sementara orang ada berkata, buktinya tuh setelah aku berkata, Yesus buru-buru lakukan itu. Bukan. Jika dia memilih untuk melakukannya, bukanlah karena dia terintimidasi oleh perkataan orang-orang tersebut, tetapi dia melakukan itu berdasarkan kasih karunia, anugerah. Karena dia adalah penuh dengan kasih. God is love. Allah itu kasih. Jadi dia melakukan berdasarkan ini. Dia tidak dapat keluar daripada kasih. Dan kasihnya itu sempurna. Tidak ada kondisi yang mengikat kasihnya itu. Bebas daripada kondisi. Jadi sehingga ada orang yang berkata demikian karena dia bebas daripada kondisi. Dia tetap melakukan karena kasihnya kepada orang tersebut. Yesus tidak tergoyahkan sedikit pun saat Raja Herodes menyuruhnya untuk membuat mujizat. Yesus tidak melakukannya. Dengan atau tanpa melakukan mujizat, Yesus tetap Yesus, putra tunggal Allah Bapa, dan dia tetap Tuhan. Jati diri Yesus sebagai putra Allah tidak berubah saat ia menolak untuk melakukan permintaan Raja Herodes, bukan? Kita tidak tahu bagaimana cara Yusuf, bapa yang memelihara Yesus, berkomunikasi dengan Yesus. Tetapi kita tahu bagaimana Bapa Surgawi melakukannya. Inilah anak yang kukasihi, yang kepadanya lah aku berkenan. Tertulis di dalam Matius 3 ayat 17. Saya ulang sekali lagi, Matius 3 ayat 17. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Anakku yang kukasihi, yang kepadanya lah aku berkenan. Jelas sekali di sini. Dan kemudian dalam Matius 17 ayat 5, setelah Yesus aktif dalam pelayanannya, dan saat itu Yesus telah memiliki ke-12 rasul, kembali Bapa Surgawi memperdengarkan suaranya, dan memberikan pernyataan tentang Yesus. Dan kali ini ia menambahkan, dengarkanlah dia, tertulis di dalam Matius 17 ayat 5. Di dalam Matius 3 ayat 17 tadi, suara tadi terdengar setelah Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Dalam Matius 17 ayat 5, suara ini terdengar pada saat Yesus berada di gunung Mount of Transfigurasi, gunung Transfigurasi. Di sana ada Yohanes, ada Petrus, ada Yakobus. Matius 17 ayat 5. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah, di sini ditambahkan lagi, dengarkanlah dia. Apakah kita selaku orang tua memberikan pengakuan sedemikian rupa tentang anak-anak kita di hadapan publik seperti Bapa Surgawi melakukannya dengan putra tunggalnya? Di sini waktu Bapa Surgawi menambahkan perkataan dengarkanlah dia, jelas di sini Yesus telah memulai pelayanan. Dengarkanlah dia. Mengapa Bapa Surgawi mengatakan dengarkanlah dia? Seakan-akan ada sosok lain yang dapat dipilih untuk didengarkan. Nah, kita lihat di sana di dalam di atas gunung tersebut disaksikan oleh ketiga murid tersebut, Yohanes, Petrus, dan Yakobus ini. Ada Musa juga yang tampil di sana bersama dengan Elia. Elia melambangkan nabi, Musa melambangkan hukum, dan di sini Yesus ada. Jadi Bapa Surgawi mengatakan dengarkanlah dia, yaitu Yesus putra tunggalnya, bahwa itu lebih daripada Musa yang melambangkan hukum Taurat, dan lebih daripada Elia yang melambangkan nabi. Dia adalah Tuhan. Dengarkan dia. Saya tidak tahu apakah keluargamu akan memberimu berkat yang engkau dambakan, yaitu kasih sayang dari orang tuamu, pengakuan sebagai anak di hadapan umum. Tetapi saya tahu Tuhan akan melakukannya. Biarkan Tuhan memberimu apa yang tidak dilakukan oleh keluargamu. Jika ayah duniawimu tidak memberikan pengakuan tentang siapa engkau untuk membangkitkan jati dirimu sebagai anaknya, biarkan Bapa Surgawi yang melakukannya bagimu. Jangan berkecil hati. Yesaya 49 ayat 15 mengatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melakukannya, sekalipun dia melupakannya, saya ulangi, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau.
Ini adalah sebuah janji yang pasti yang datangnya dari Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi, dari Allah yang tidak dapat berbohong. Janjinya adalah ya dan amin. Bagaimana engkau dapat melakukannya? Dengan menerima Tuhan secara emosional sebagai ayahmu. Engkau secara sadar tahu bahwa engkau telah menerima Yesus sebagai Tuhan. Tuhan, itu hanya satu sisi dari sekian banyak hal tentang Yesus. Mengakui Yesus sebagai juru selamat adalah sisi yang lain, dan menerimanya sebagai Bapa adalah sisi yang lain lagi. Mengakui Yesus sebagai Tuhan berarti mengakui bahwa Dia berdaulat dan tertinggi di alam semesta. Menerima Yesus sebagai juru selamat berarti menerima anugerah keselamatan yang ditawarkan di kayu salib. Menerimanya sebagai Bapa berarti melangkah lebih jauh. Idealnya, seorang ayah dalam hidupmu adalah orang yang menyediakan, mencukupi, dan melindungimu. Persis seperti inilah yang telah Tuhan lakukan bagi kita sekalian anak-anaknya. Dia telah memenuhi kebutuhan hidup kita. Dia telah memenuhi kebutuhan hidup kita. Tertulis dalam Matius 6 ayat 25-34. Dia telah melindungimu dari mara bahaya. Mazmur 139 ayat yang kelima. Dia telah mengadopsimu menjadi anaknya. Efesus 1 ayat yang kelima. Dan dia telah melekatkan namanya padamu karena engkau adalah anaknya. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Tuhan telah membuktikan dirinya sebagai Bapa yang setia. Sekarang menjadi tanggung jawab kita untuk menjadi anak-anak yang taat padanya. Tuhan memberimu apa yang tidak diberikan keluargamu. Tuhan akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan orang lain dalam hidupmu. Bersandarlah senantiasa pada Tuhan yang senantiasa memberikan dorongan dan penghiburan dalam hidupmu. Perhatikan kata-kata Paulus. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Galatia 4 ayat yang ke-7. Izinkan saya lewat beberapa menit, 5 menit, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari waktu yang kita tentukan, agar saya dapat menyelesaikan seluruh bahan ini dan dapat dimengerti dengan baik. Dukungan keluarga engkau butuhkan. Tetapi dukungan itu bukanlah sesuatu yang mutlak atau persyaratan untuk membuat hidupmu bahagia. Sekalipun saudara-saudaranya tidak percaya kepadanya bahwa ia adalah Mesias yang dijanjikan seperti yang tertulis dalam kitab para nabi, namun demikian hal ini tidak menghalangi Yesus untuk tetap taat kepada Bapanya untuk menjalankan misi yang diberikan kepadanya. Kesetiaan Yesus kepada Bapanya ini ditunjukkan dengan kesetiaannya untuk menggenapi hukum Taurat dan kemenangannya atas maut dan dosa. Sehingga setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kebahagiaan sebenarnya. Inilah kebahagiaan yang sebenarnya, bahwa ia berhasil mematahkan kuasa maut yang dirancangkan iblis terhadap manusia yang dimulai di Taman Eden itu. Apa yang terjadi dengan keluarga Yesus setelah kita melihat mereka menolak untuk percaya padanya seperti yang kita kutip tadi? Untuk dapat mengetahui apa yang terjadi dengan keluarga Yesus, mari kita buka kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 12 sampai 14. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 12 sampai 14 yang berbunyi, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Ayat 13, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan, serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, di sini kita lihat saudara-saudara Yesus sudah aktif ikut di dalam kebaktian doa. Mereka sudah percaya pada saat ini. Dalam ayat-ayat ini kita menemukan saudara-saudara Yesus ikut dalam kebaktian doa. Sebuah perubahan yang radikal dari tidak percaya menjadi percaya dan mengambil bagian dalam doa bersama orang-orang percaya lainnya. Orang-orang yang dulu mengejeknya sekarang menyembahnya.
Orang-orang yang dulu mencemoohnya sekarang berdoa padanya. Bagaimana jika Yesus pada saat mereka sedang menentangnya tidak mengakui mereka lagi sebagai bagian dari anggota keluarganya? Atau lebih buruk lagi, bagaimana jika Yesus memaksa keluarganya dengan tuntutan untuk percaya padanya? Yesus tahu tidak ada seorang pun dapat dipaksa untuk percaya atau untuk mengasihinya. Percaya atau mengasihi adalah hak setiap orang untuk menentukannya. Kita tidak dapat memaksakan siapapun untuk percaya atau untuk mengasihi kita. Yesus tidak melakukannya. Dia malah memberi mereka ruang, waktu, dan rahmat. Dan karena Yesus memberikan mereka ruang gerak dan bersabar, mereka berubah. Seberapa banyak mereka berubah? Seorang saudara, Yesus menjadi rasul dan misionaris, yaitu Yakobus. Tertulis dalam Galatia 1 ayat 19, 1 Korintus 9 ayat kelima. Jadi jangan berkecil hati, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan masih mengubah hati dalam keluarga yang ada. Orang-orang yang menentangmu hari ini dapat menjadi teman dekatmu besok. Amin, amin, dan amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah ditaburkan, dan biarlah ini menjadi rema di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat belajar dari apa yang telah kami bicarakan, yaitu keluarga dan pilihan hidup. Tuhan Yesus, kami terima kasih kepada Engkau. Dan pada saat ini Bapa Surgawi, biarlah Engkau menyinari wajah-Mu atas setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini, menuntun mereka di jalan yang benar, membaringkan mereka di padang yang berumput hijau, bahkan menyediakan makanan bagi mereka di hadapan lawan mereka, dan mengurapi kepala mereka dengan minyak sehingga piala mereka penuh melimpah. Sehingga mereka menjadi kepala bukan ekor, naik dan tidak pernah turun. Diberkati saat masuk, diberkati saat keluar. Diberkati bakul mereka, diberkati tempat adonan mereka, diberkati pekerjaan mereka, diberkati rumah tangga mereka, diberkati sekolah mereka. Apa yang mereka kerjakan, Tuhan senantiasa buat berhasil. Dan biarlah kita sekalian boleh membuka waktu kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih, dengan hikmat marifat dari Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama Tuhan Allah Roh Kudus, saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya, amin, amin, dan amin. Sampai jumpa minggu depan atas seizin Tuhan. Amin.